Selamat datang kembali di Insight Pasar Keuangan untuk para pedagang. Saya Sophia, tuan rumah Anda, dan hari ini kita akan membahas topik yang sering membingungkan trader baru dan bahkan membuat frustrasi trader berpengalaman, aturan perdagangan harian berpola. Dengan volatilitas pasar keuangan global baru-baru ini, memahami cara menavigasi regulasi ini dengan aman menjadi semakin penting, terutama bagi trader yang memiliki akun kecil. Hari ini, kami akan menjelaskan aturan tersebut secara gamblang dan membahas strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk berdagang secara efektif dalam batasan ini. Aturan perdagangan harian berpola, yang sering disebut sebagai aturan PDT, diberlakukan oleh Otoritas Pengatur Industri Keuangan, FINRA, dan berlaku khusus untuk trader di Amerika Serikat yang menggunakan akun Marien. Sederhananya, aturan ini membatasi Anda untuk melakukan tidak lebih dari 3 perdagangan harian dalam periode 5 hari kerja jika saldo akun Anda di bawah $25.000. Untuk memperjelas, apa sebenarnya yang memenuhi syarat sebagai perdagangan harian? Perdagangan harian terjadi ketika Anda membeli dan menjual, atau melakukan short selling lalu menutup sekuritas yang sama dalam hari perdagangan yang sama. Misalnya, jika Anda membeli 100 lembar saham di pagi hari dan menjual semua 100 lembar saham tersebut di kemudian hari, itu dihitung sebagai satu perdagangan harian. Setelah Anda mencapai 4 perdagangan harian dalam 5 hari kerja, broker Anda akan mengidentifikasi Anda sebagai pedagang pola harian. Jika saldo akun Anda di bawah minimum yang dipersyaratkan, yaitu $25.000, broker Anda dapat membatasi aktivitas perdagangan Anda atau bahkan membekukan akun Anda hingga 90 hari. Mengapa aturan PDT ada? Aturan ini terutama dirancang untuk melindungi pedagang baru atau yang belum berpengalaman dari risiko keuangan yang signifikan terkait dengan perdagangan jangka pendek yang sering dilakukan. Perdagangan harian yang berlebihan dapat dengan cepat menyebabkan kerugian besar, terutama bagi pedagang baru yang tidak terbiasa dengan manajemen risiko atau disiplin perdagangan. Volatilitas pasar baru-baru ini, yang didorong oleh faktor-faktor seperti ketegangan geopolitik, kekhawatiran inflasi, dan tindakan bank sentral yang tidak terduga, menggarisbawahi pentingnya peraturan perlindungan tersebut. Aturan PDT, meskipun bersifat restriktif, pada akhirnya mendorong pedagang baru untuk mengembangkan kebiasaan perdagangan yang disiplin dan strategis. Namun, bagaimana jika saldo akun trading Anda kurang dari $25.000, namun Anda tetap ingin aktif trading? Untungnya, beberapa strategi dapat membantu Anda menerapkan aturan PDT dengan aman sambil mengembangkan akun Anda. Salah satu strategi efektif adalah menggunakan akun tunai, alih-alih akun Marien. Yang penting, aturan PDT hanya berlaku untuk akun Marien. Dengan akun tunai, Anda dapat melakukan trading harian tanpa batasan, asalkan Anda trading dengan dana yang telah dicairkan. Namun, perlu diingat bahwa setelah menjual saham di akun tunai, hasilnya membutuhkan waktu 2 hari kerja untuk dicairkan sebelum Anda dapat menginvestasikannya kembali. Untuk melewati masa tunggu ini, banyak trader secara strategis menggunakan beberapa akun broker yang beroperasi secara bergantian agar dana tetap aktif. Cara lain yang sangat baik untuk mengelola aturan PDT adalah dengan berfokus pada swing trading daripada day trading. Swing trading melibatkan menahan posisi trading selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, memanfaatkan pergerakan harga yang lebih luas yang didorong oleh tren pasar yang signifikan atau katalis. Pendekatan ini tidak hanya membantu Anda menghindari batasan PDT, tetapi juga memberikan lebih banyak waktu untuk analisis yang cermat dan terperinci tentang kondisi pasar dan masing-masing posisi trading. Swing trading sangat efektif selama periode volatilitas karena mengurangi tekanan emosional dalam mengambil keputusan cepat. Bagi trader yang mencari strategi alternatif, perdagangan opsi menyediakan jalur lain yang layak. Perdagangan opsi memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi signifikan dengan modal yang relatif kecil. Meskipun opsi melibatkan kompleksitas seperti tanggal kedaluarsa, peluruhan premi, dan volatilitas, memegang kontrak opsi semalam memungkinkan trader untuk berpartisipasi aktif di pasar tanpa memicu pembatasan PDT. Penting untuk memahami dinamika opsi secara menyeluruh, termasuk peluruhan waktu, theta, volatilitas tersirat,
dan pemilihan harga strike sebelum memperdagangkannya secara aktif. Selain itu, pertimbangkan untuk memperdagangkan pasar yang tidak terpengaruh oleh aturan PDT, seperti pasar valuta asing, falas, atau berjangka. Pasar-pasar ini tidak memiliki pembatasan PDT dan menawarkan manfaat tambahan seperti jam perdagangan hampir 24 jam dan leverage. Mengingat pergerakan pasar baru-baru ini, termasuk fluktuasi mata uang utama akibat intervensi bank sentral dan volatilitas komoditas yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, pasar-pasar ini memberikan peluang yang kuat. Namun, pasar-pasar ini memerlukan strategi khusus dan teknik manajemen risiko yang disesuaikan dengan karakteristik uniknya. Mari kita bahas juga perdagangan harian strategis dalam batasan PDT. Jika Anda berkomitmen pada akun margin di bawah $25.000, Anda harus memilih perdagangan harian dengan cermat. Anda diperbolehkan melakukan 3 perdagangan harian dalam periode 5 hari, jadi pastikan perdagangan ini mewakili peluang dengan keyakinan tertinggi Anda. Hindari perdagangan impulsif dan patuhi aturan manajemen risiko Anda dengan ketat. Ambil risiko tidak lebih dari 1 hingga 2% dari saldo akun Anda per perdagangan dan selalu gunakan perintah stop loss. Selain penyesuaian taktis, keberhasilan pertumbuhan akun kecil bergantung pada disiplin, edukasi berkelanjutan, dan praktik manajemen risiko yang kuat. Kembangkan rencana perdagangan yang jelas dengan titik masuk dan keluar yang jelas. Buat jurnal perdagangan secara konsisten untuk melacak dan menganalisis kinerja Anda dan pertahankan pendekatan disiplin terhadap rasio risiko imbalan. Hindari kesalahan umum seperti perdagangan berlebihan, perdagangan balas dendam setelah kerugian, atau membiarkan emosi mendikte keputusan perdagangan Anda. Terakhir, selalu tingkatkan keterampilan perdagangan Anda melalui pembelajaran berkelanjutan. Tetap terinformasi tentang dinamika pasar, asah kemampuan analisis teknis dan fundamental Anda, dan tinjau perdagangan Anda secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ikuti analis dan pendidik terkemuka untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang pasar dan strategi. Singkatnya, aturan perdagangan harian pola bukanlah hambatan yang tak teratasi, melainkan panduan yang mudah dikelola yang dirancang untuk melindungi para pedagang. Dengan menerapkan metode strategis seperti menggunakan akun tunai, perdagangan ayunan, perdagangan opsi, atau menjelajahi pasar lain, Anda dapat mengembangkan akun Anda secara efektif dan aman meskipun menghadapi kendala-kendala ini. Untuk wawasan lebih lanjut, kunjungi https://crystalballmarkets.com/id. Terima kasih telah bergabung dengan saya, Sophia, di Insight Pasar Keuangan untuk para pedagang. Ingat, perdagangan yang disiplin, pendidikan berkelanjutan, dan manajemen risiko yang efektif akan selalu menjadi tulang punggung kesuksesan jangka panjang Anda di pasar. Sampai jumpa lagi, berdaganglah dengan bijak dan tetaplah untung.